Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan diskusi di kelas ini. Yang kami hormati Ibu dosen kita Sherly Diovani Teza, SPD MPD selaku dosen pembimbing pengampu pada mata kuliah ini. Baiklah, perkenalkan saya Hendra Mayora sebagai moderator sekaligus presentator pada diskusi kali ini. Untuk pembaca materi pertama akan dibacakan oleh Steffi David Koyer. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saat ini saya akan memaparkan materi dari manajemen modal kerja koperasi. Dengan saya Steffi David Koyong, itu di PPT yang sudah kami bagikan. Di slide pertama itu mengenai modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam aktiva lancar yang diharapkan akan menjadi kas dalam waktu setahun atau networking dengan hutang lancar perusahaan. Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Jadi di sini yang dimaksud dengan modal itu adalah harta yang diperlukan untuk menjalankan, misalnya ada sebuah perusahaan. Agar perusahaan itu dapat berjalan, maka harus ada yang namanya modal. Kemudian di slide yang kedua, konsep modal kerja. Dalam konsep modal kerja ini terbagi dalam 3 konsep, yaitu konsep yang pertama konsep kuantitatif, konsep yang kedua konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep yang pertama itu konsep kuantitatif merupakan menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menglikuiditasi. Konsep ini disebut model kerja neto atau net working capital. Kemudian konsep fungsional menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi atau current income, dan periode masa depan atau future income. Selanjutnya yaitu jenis modal kerja. Modal kerja terbagi dalam beberapa bagian, yaitu modal kerja permanen, terbagi dalam modal kerja primer dan modal kerja normal, dan juga modal kerja variabel, terbagi dalam modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ini yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen ini terbagi dalam 2 model, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal.
Modal kerja primer itu atau primary working capital adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Dan juga yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kegiatan normal. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya itu modal kerja variabel. Modal kerja variabel atau variable working capital adalah modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel itu ada 3. Yang pertama, modal kerja musiman. Modal kerja musiman yaitu sejumlah modal kerja yang biasanya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. Yang selanjutnya yaitu modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk. Selanjutnya yaitu modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau gunung mogok dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan modal kerja koperasi. Untuk perhitungan modal kerja sangatlah berguna untuk menilai apakah kegiatan bisnis sudah cukup efisien dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Rumusnya yaitu modal kerja sama dengan aktiva atau utang lancar. Dapat kalian lihat di makalah. Untuk hitunglah besarnya aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva perusahaan yang bisa dikonversikan menjadi uang tunai dalam satu waktu atau dalam 1 tahun. Aktiva ini terdiri atas uang tunai dan akun jangka pendek lainnya. Jika di dalam laporan neraca tidak tercantum jumlah aktiva lancar, maka berkala barisan per baris. Jumlahkan semua akun yang sesuai dengan definisi aktiva lancar untuk mengetahui angkanya. Anda bisa menjumlahkan akun-akun seperti piutang dagang, persediaan kas, dan akun-akun lainnya yang termasuk dalam kategori uang tunai. Yang kedua yaitu hitunglah besarnya utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun yang termasuk dalam utang lancar, yaitu utang dagang, utang yang masih harus dibayar atau wesel bayar. Laporan neraca seharusnya menyajikan jumlah utang lancar. Jika tidak ada, Anda bisa menjumlahkan akun-akun lancar yang ada dalam laporan neraca, misalnya utang dagang, utang pajak, dan utang jangka pendek. Selanjutnya, hitunglah besarnya modal kerja. Perhitungan ini dilakukan dengan pengurangan biasa. Kurangilah aktiva dengan utang lancar. Contoh soalnya ada di makalah, bisa saudara lihat. Misalnya, aktiva lancar 50 juta dan utang lancar 24 juta. Kita memakai rumus aktiva dikurang utang. Jadi 50 juta dikurang 24 juta. Sesuai rumus tadi, perusahaan ini mempunyai modal kerja 26 juta yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar dan masih ada dana lebih dari aktiva lancar untuk membayar kebutuhan lain. Kelebihan dana ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, membayar utang jangka panjang, atau dibagikan kepada pemegang saham. Sekian materi dari kami. Apa ada bagi rekan-rekan yang mau bertanya? Kami persilakan. Untuk pertanyaan pertama kami persilakan untuk Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penonton yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Dan pertanyaan saya adalah di dalam model kerja menurut Bambang Arianto 2001.57 itu ada beberapa konsep kerja, yaitu ada konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Jelaskan maksud dari
perbedaan model kerja tersebut. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan perbedaan dari model. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah masih ada untuk saudara? Baiklah, silakan Lydia. Jelaskan mengapa jumlah modal kerja dalam suatu perusahaan tidak boleh lebih apalagi kurang, tetapi harus cukup. Mengapa? Jumlah modal kerja dalam suatu perusahaan tidak boleh lebih apalagi kurang, tetapi harus cukup. Dan mengapa modal kerja yang berlebihan, terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai dan surat berharga, dapat merugikan perusahaan? Gimana? Lebih atau cukup? Harus lebih atau kurang? Bisa dulu video. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa masih ada bagi rekan-rekan yang mau bertanya? Andre, silakan. Baiklah, saya Andre Martin akan bertanya kepada kelompok Stevi dan Koyong, bagaimana cara menentukan besarnya modal kerja yang bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi rekan-rekan izinkan kami beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Rasid yang akan dijawab oleh Stevi dan Koyong. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasid yang sebenarnya sudah dijelaskan di makalah, cuman mungkin dia belum mengerti. Jadi yang dipertanyakan yaitu apa tadi? Bisa Dari kan ada menurut Bambang Wijanto kan ada pembagiannya konsep dari konsep kuantitatif, kualitatif. Kan ada Jadi yang mau ditanya pengertiannya. Enggak, yang model kerjaan kan ada pembagiannya model kerjaan kan tuh. Model kerjaan itu kan ada menurut konsep keseluruhan. Nah, jadi ngejelasin itu aja maksudnya itu apa biar paham gitu kan. Jadi yang konsep kuantitatif itu konsep kuantitatif itu adalah modal kerja. Menurut konsep ini, modal kerja itu adalah keseluruhan dari aktiva lancar. Aktiva lancar yaitu harta yang dimiliki, seperti kas, surat berharga, piutang, dan lain-lain. Dan juga ya itu yang disebut sebagai modal kerja bruto itu apa tuh? modal kerja bruto itu sebentar ya, Iya, nggak apa-apa. ada tadi. Iya. Modal kerja kotor. Oh, Modal kerja kotor. Jadi jumlah semuanya, namun belum dihitung bersihnya berapa, itu baru kotornya. baru kotornya. Iya. Kemudian konsep kualitatif. Dari konsep ini merupakan aktiva lancar di atas hutang lancar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aktiva lancar itu yang sudah dibacakan tadi. Jadi kayak kas dan surat-surat berharga itu di atas utang lancar. Utang lancar itu seperti utang wesel dan utang biaya. Dari misalnya dalam perusahaan itu mereka membutuhkan modal. Namun saya ulang. Dari konsep ini menjelaskan bahwa
harta yang dimiliki perusahaan di atas dari utang atau beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana. Jadi dana yang dimiliki Ini ada yang kurang nih menurut banyak kerja netonya kerja neto. Ya. Neto itu bersih, jadi modal bersih. Tadi kan udah bersih. bruto tadi kan kotor. Ya. Neto itu bersih, jadi sudah di Sudah yang bersih Ya. yang didapatkan. iya. Kemudian konsep fungsional. Konsep fungsional itu fungsi dari dana itu, modal yang dibutuhkan. Jadi dari konsep ini menjelaskan bagaimana bagaimana dana itu sesuai dengan fungsinya. Misalnya modal ini fungsinya untuk membiayai ini, membiayai ini. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, gitu. Baiklah, sekian jawaban dari kami. Bagaimana saudara Rashid? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah bisa memahami dari jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, apa ada bagi rekan-rekan yang mau menambah atau menyanggah jawaban dari kami? Kalau nggak ada, kami masuk dengan pertanyaan selanjutnya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari media. Pertanyaannya yaitu, Mengapa modal itu harus cukup? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wah, itu pertanyaannya harus cukup. pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa jumlah modal kerja dalam satu perusahaan tidak boleh lebih atau kurang, harus cukup, dan mengapa modal yang berlebihan, terutama modal kerja dalam uang tunai, surat atau berharga dapat merugikan perusahaan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jumlah modal kerja yang terlalu kecil atau kurang, maka perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan operasinya. Sebaliknya, apabila modal kerja terlalu besar atau berlebihan, seperti dana yang menganggur, pendapatan yang rendah, atau kualitas pabrik, perlengkapan yang tidak diperlu. Mengapa modal kerja yang berlebihan, terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai, surat berharga, dapat merugikan perusahaan? Itu karena modal kerja yang berlebihan, terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai dan surat berharga, dapat merugikan perusahaan karena menyebabkan berkumpulnya dana yang besar tanpa penggunaan secara produktif. Bagaimana saudara Widya? Jawaban dari modal kerja yang harus cukup, kayaknya belum deh. Modal kerja harus cukup. Iya. Dia belum paham modal kerja mengapa harus cukup. Itu udah dijelasin aja yang tadi. Modal kerja harus cukup. Mengapa di perusahaan itu harus cukup modalnya? Itu karena jika perusahaan itu memiliki modal kecil, itu akan menyebabkan kesulitan atau kurangnya kesulitan apa tadi kan? Mengapa? Mengapa modal kerja di perusahaan itu harus cukup? Karena di dalam perusahaan itu kalau modal kerjanya kurang, itu akan menyebabkan perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya bisa kurang dalam apa? Lambat lah kalau kekurangan. Kalau kekurangan modal berarti kekurangan biaya. Kenapa harus cukup? Berarti cukup itu harus pas. Ya. Dan jika Harus modal sesuai dengan. Ya kalau nggak pas nggak bisa lah dia menjalankan Enggak sih. Apa Bisa. dulu modal kerja? Astagfirullahaladzim, balik Enggak, lagi. kalau kita paham modal kerja itu Sudah dijelaskan tadi. Tadi kan udah balik lagi. Di slide pertama saya ini mau menambahkan bukan modal untuk membuka usaha. menyangka. Saya mau menambahkan bukan menyangka. Jadi kalau kita mengurangi modal kerja itu, jadi kita bisa tahu. Misalnya modal kerja itu kan sebagai, tadi saya baca di sini ada cadangan ya, dana cadangan. Jadi misalnya kalau suatu perusahaan itu mengalami penurunan, jadi dengan melalui modal kerja itu mungkin perusahaan akan menutupi kerugian tersebut. Nah, itu namanya cadangan tadi modal kerja. Dia bisa melakukan pekerjaan itu di atas kerugiannya karena misalkan ada cadangan tadi itu ada modal kerja.
Ya tapi kan, ya itu jawabannya betul. Cuman tadi yang menjadi permasalahan dia tanya kenapa harus cukup, harus pas, Harus pas. tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah ini makanya yang dijelasin tadi. Karena kan biasanya perusahaan itu dia punya data, misalnya apa saja yang mereka perlukan. Nah dari data itu di total segini, sekian juta, sekian miliar. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih mah Iya. lebih banyak kan. Karena biasanya kalau misalnya lebih, Kalau lebih kan bisa dicadangkan dananya. iya bisa dicadangkan kalau ada datanya. Kalau tidak ada data yang jelas, bisa dikorupsi Cuman lebih dipatokan ke pas aja gitu buat. Iya minimal pas, Iya. nggak boleh kurang gitu. Ya, jelas juga. Gimana ya? Terima kasih atas jawabannya. Tapi kan kata Hayati. Tapi kan aku Pas, ada lebih Pak. Pas kedua mana mau aku dua. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari saudara Andre. Pertanyaannya yaitu, Update itu berada di Mulai. baiklah kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Andre, yaitu bagaimana cara menentukan modal kerja yang bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja itu kita dapat merumuskan aktiva lancar dikurangi dengan aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Yang dimaksud dengan aktiva yaitu aset yang berusia kurang dari 1 tahun dikurang dengan pembiayaan atau kewajiban dalam 1 tahun. Aktiva dikurang utang itu bisa dapat modal kerja nantinya. Saudara bisa lihat di makalah di halaman 6. Di situ juga ada contoh soal gimana cara kita mencari modal kerja tersebut. Misalnya perusahaan mempunyai aktiva lancar 50 juta dan utang lancar 24 juta. Sesuai rumus tadi, maka 50 juta dikurangi dengan 24, jadinya modal kerjanya 26 juta. Yang untuk modal kerja di bulan kita. Modal kerja yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar dan masih ada dana lebih dari aktiva lancar untuk membayar kebutuhan lain. Bagaimana saudara Andre? Baiklah, dari jawaban undangan tadi saya bisa mengerti. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dan Tapi apa ada bagi teman-teman yang mau menambah atau menangkap materi dari kami? Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.